Bagi kamu trader pemula, trader profesional, ataupun trader yang cinta banget dengan emas, saya kenalkan kalian ke salah satu broker yang amat sangat bagus dari Indonesia, Forex IMF. Jadi tagline mereka itu adalah hashtag jadi trader jago. Kalian bisa start trading itu mulai dari 140.000 dengan lotnya itu adalah 0,01, jadi bener-bener kecil banget. Dan untuk kalian sebagai informasi saja ya, kalian harus tahu bahwa Forex IMF ini sudah mendapatkan izin Bapepti itu dari tahun 2005. Dan saat ini mereka mengeluarkan dua jenis tipe akun yang menurut saya menarik banget, yaitu untuk gold bagi para pencinta gold di seluruh Indonesia dan tipe classic. Jadi kalian bisa ngelihat trading lebih banyak dengan leverage 1:500 dan spreadnya rendah bagi gold classic, komisinya rendah. Minimum depositnya kalian sudah bisa ngeliat ya, 140.000 dengan minimum lotnya 0,01. Ingat bahwa dua akun ini itu free swap 7 hari. Ya, jadi spreadnya super tipis, komisinya rendah, free swap, dan juga kalian itu bisa dapetin hadiah. Otomatis banget kalian tuh bisa ngikuti program poin berhadiah dari Forex IMF ketika kalian mendaftar. Nah, kalian juga bisa melakukan overbook tuh dari akun yang lama. Caranya gimana sih kalau misalnya kita mau daftar? Jadi ada dua cara teman-teman. Kalian tuh bisa daftar melalui Quick Pro, ya aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Ini kalian bisa dapatkan di Play Store dan kalian nanti tinggal daftarkan aja Gmail lalu lengkapi data diri kalian. Selebihnya kalian tinggal deposit dan bisa mulai trade-nya. Atau bagi kalian yang mungkin tidak punya Android atau tidak bisa mengakses Play Store, kalian bisa juga daftar di website. Kalian tinggal daftar, verifikasi, buat password, lalu kalian nanti tinggal lengkapi data-data ya seperti biasanya saja. Lalu deposit, dan nanti kalian tinggal download dan install MT4, login di MT4, dan kalian bisa mulai trade yang kalian jalankan. Menurut saya Forex IMF ini menarik banget untuk kalian bisa gunakan, kalian bisa dalami lagi sebagai broker pilihan kalian yang memang sudah terdaftar dan sudah terlisensi di Indonesia. Hari ini saya mulai untuk playlist baru ya, yaitu Smart Money Concept. Ini salah satu strategi trade yang biasa digunakan banyak orang, tapi saya akan bedahnya dari awal banget. Pertama kita akan masuk dengan bagaimana market forex itu bekerja. Oke, jadi banyak yang bingung ya, emang market forex ini apa sih? Dan bagaimana sih cara bekerjanya market forex itu? So now kita masuk dalam section 1. Section 1 kita adalah market, pergerakan market. Kenapa sih market itu bisa bergerak? Ya kenapa? Kita kan bertanya-tanya ya. Kok bisa sih market itu bergerak naik, bergerak turun, bergerak naik, bergerak turun? Sebenarnya sederhana teman-teman. Dalam market apapun ya, saya nggak hanya ngomongin tentang forex ya, foreign exchange atau financial market. Market apapun, mau kalian beli ayam, mau kalian crypto, mau kalian misalnya saham dan lain sebagainya, semua itu di-drive dari satu dorongan yang sama, yaitu supply and demand. Jadi supply and demand selalu didorong dari hal yang sama. Kenapa saya bilang didorong dari hal yang sama? Karena ini adalah basic dari ekonomi. Supply dan demand itu adalah basic dari ekonomi. Ketika kita ngomongin supply itu adalah jumlah penawaran. Ya penawaran, misalnya teman-teman beli ayam. Kalau ada 100 ayam, 100 ayam ini namanya supply. Demand itu apa? Demand adalah jumlah permintaan yang minta. Nah, tadi 100 ayam kita sebut sebagai penawaran, maka 100 pembeli kita sebut sebagai permintaan. Nah, supply dan demand inilah yang menjadi dasar pergerakan di financial market. Ketika supply tinggi, ketika ayam tadi, kita pakai bahasa normalnya aja ya. Saya akan tunjukkan supply naik, demand turun atau stagnan, harga, saya akan di sini dikit. Nah, harga akan turun. Supply turun, demand naik atau stagnan. Ya, supply turun, demand naik atau stagnan, harga naik. Intinya adalah pada supply dan demand-nya. Ini sama aja kebalikannya, misalnya demand naik, supply-nya turun atau stagnan, maka harga akan naik. Demand turun, supply naik atau stagnan, harga turun. Ini simpelnya. Ini adalah basic supply and demand. Jadi kalau teman-teman belajar, ini basic banget ya, yang patut banget kalian ketahui ketika kalian fokus dalam trading. Jadi
Misal kita ngomongin ayam. Ayam tadi ada 100 supply-nya, lalu demand tiba-tiba turun. Sorry, ini kalau misalnya ya, ayam 100 naik jadi 120, berarti supply-nya naik. Demand-nya sama, misal tetap di 100 atau bahkan demand-nya turun jadi 50. Nanti nggak ada ayam yang bisa dijual kepada banyak orang. Kan tadi 120 ayam, masing-masing orang tadi cuma butuh 1 ayam aja. Jadi ketika mereka butuh 1 ayam, maka masih ada sisa sebagian ayam yang nggak habis terjual. Begitu ya, masih ada sisa 70 ayam yang nggak habis terjual. Mau nggak mau mereka harus nurunin harganya agar orang-orang semakin banyak yang mau beli. Dan ketika demand-nya naik, orang-orang nggak perlu lagi untuk menurunkan harga, karena harganya pasti akan seiring berjalan waktu akan mengalami peningkatan. Makanya teman-teman, ini adalah basic yang biasa digunakan ketika trade di dalam kripto, atau misalnya di dalam forex atau di dalam saham. Teman-teman ingat nggak, ketika lagi bullish momentum atau bull run, semua orang pengen beli, semua orang ingin chip in di dalamnya. Nah, di sini supply itu tetap sama. Misal di Bitcoin supply-nya 21 juta, itu tetap sama. Tetapi demand-nya semakin lama semakin meningkat. Mau nggak mau, harganya pun juga sama, semakin lama semakin meningkat. Maka itu adalah basic paling pertama pergerakan market. Kalau misalnya kita ngomongin di forex, maka demand terhadap currency-nya. Semisal orang-orang lebih percaya pada euro dibandingkan USD dan mereka ingin menukarkan euronya mereka, atau bahkan berpikiran bahwa euro ini punya nilai yang akan jauh lebih tinggi dibandingkan USD. Maka potensial euro menguat itu terbuka lebar dibandingkan USD, sehingga orang memilih untuk pasang posisi long di euro USD. Begitu. Sekarang yang kedua adalah influential factor. Saya masuk ke section 2. Influential factor. Apa sih faktor yang paling mungkin berdampak yang bisa merubah tatanan supply dan demand? Karena kita tahu ya, basicnya adalah supply dan demand. Tapi apa yang bisa merubahnya? Banyak. Pertama adalah interest rate. Ya, nih interest rate. Teman-teman lihat di sini, ini adalah central bank rates. Ini ada Federal Reserve, ada ECB, BOE, SNB, terus sampai BCB. Ini adalah interest rate yang mereka berikan atau yang mereka sudah tetapkan di negara mereka masing-masing. Semakin tinggi dan semakin stabil mata uangnya, maka semakin bagus. Teman-teman lihat ya, Federal Reserve tuh menempatkan di 5.5. Kalau teman-teman bandingkan sama ECB aja yang di 4.25, maka disparitasnya ini menguntungkan bagi para investor meletakkan uang mereka di Federal Reserve atau di USD untuk beli obligasi mereka, karena pasti dapat bunga yang lebih besar dibanding mereka meletakkannya di European, di Uni Eropa, begitu ya. Ini yang menjadi catatan kenapa harga atau semisal kenapa adanya perubahan supply dan demand, karena ada influential factor tadi. Selain dari interest rate, ada apa lagi sih? Ya tentu overall economic health of a country, atau seberapa sehat sih suatu negara itu. Kalian kalau misalnya belajar, paling signifikan dan paling sederhana yang bisa saya share adalah kalau kalian mau trade, kalian trade euro atau misalnya kalian trade GBP USD. Sederhananya, tanpa perlu kalian pakai analisis apapun, kalian hanya ingin membandingkan GBP ini gimana ekonominya dibandingin sama USD. US ini gimana ekonominya. Jadi gimana ekonomi di Inggris dan gimana ekonomi di US. Ketika kalian sudah mampu membandingkannya dan kalian merasa, oh sebenarnya ekonomi US ini lebih strong dibandingkan ekonomi dari Great Britain atau dari Inggris, maka kalian akan pasang posisi short di GBP USD. Itu paling sederhana. Kalian boleh lihat track record dari para forex trader yang sudah besar, George Soros, Bill Ackman, dan lain sebagainya. Mereka biasanya membandingkan dari hal-hal seperti ini. Jadi ngeliat dari fundamental suatu negara itu. Ya. Tapi apakah hanya sebatas pada ini saja influential factor? No. Others factor. Saya akan masukkan di sini. Ini influential factor adalah ekonomi suatu negara dengan interest rate. Terus other factornya apa aja sih? Kenapa saya pisahkan? Tentu jelas karena other factor ini sederhana, lebih sederhana daripada yang tadi saya bahas mengenai interest rate dan juga economic health ya. Untuk other factor ini adalah financial dan economic news. Nah, ini kita masuk dalam bahasa news-newsan. Kan teman-teman tahu setiap minggu tuh selalu ada news yang rilis ya. News yang rilis itu banyak. Dan news apa aja yang bisa dampaknya signifikan ya, CPI, retail sales. Kalau misalnya di Amerika ada NFP, unemployment rate, lalu ada average hourly earnings, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari other factor yang bisa mempengaruhi. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, kita itu trade dalam jangka waktu tertentu. Ya, dalam jangka waktu tertentu. There's a big potential, teman-teman mungkin trade-nya untuk swing, ada juga yang trade-nya untuk intraday, ada yang sebatas untuk scalping, dan itu nggak ada masalah.
Yang penting adalah kita tahu faktor-faktor yang bisa mendorong perubahan dalam pergerakan di pasar forex. Itu sederhananya. Dan ada lagi nggak selain other factor ini King yang paling penting? Ada. Section keempat saya membahas yang namanya sentimen. Sentimen ini apa sih? Sentimen ini umumnya terbentuk, ini adalah ya salah satu hal yang paling sulit dipahami ya. Kenapa? Karena yang namanya sentimen itu berada dari bias masing-masing trader. Jadi ketika trader-trader itu memiliki bias, maksudnya seperti apa? Ketika data NFP positif, kita tahu bahwa pergerakan harga akan bergerak menuju A. Tetapi ada sebagian orang juga yang merasa bahwa pergerakan akan menuju B. Itulah yang dinamakan sebagai sentimen. Ketika para trader, investor yang real dalam trading ya, mereka yang memang terjun langsung di pasar, mereka trade multilateral, mereka yang membantu untuk menggerakkan market, sentimen-sentimen mereka ini memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar. Begitu. Jadi mereka punya pilihan, oh saya mau nge-buy dalam jangka waktu sekian, saya mau nge-sell dalam jangka waktu sekian. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang ternyata bisa juga menambahkan dinamika di dalam forex. Begitu. Jadi ketika sentimen dari para trader institusional atau trader-trader retail yang besar, mereka menyatakan bahwa oh ini kayaknya currency ini akan mengalami penguatan. Semisal GBP USD. GBP ini akan mengalami penguatan. Maka mereka berpotensial untuk melanjutkan pembelian mereka, pasang long position di GBP USD. Walaupun ternyata ada data-data yang mungkin buruk bagi GBP, tetapi sentimennya mereka dan influence yang mereka berikan kepada pasar bisa mendorong pergerakan currency tersebut pada level yang lebih baru. Gitu. Jadi menurut saya inilah yang menjadi catatan ya. Ada influential factors, ada other factors, dan juga ada sentiment. Gitu. Ada yang namanya sentiment. So, last but not least, section 5, kita masuk di conclusion. Conclusion atau kesimpulannya bagaimana sih? Kalau misalnya kita ngomongin bagaimana market forex bekerja. Sebenarnya sederhana. Semua dari faktor ini basicnya adalah dari fundamental reasons. Ya, untuk act of buying dan sellingnya itu dari fundamental reasons. Forex ini ya namanya tug of war aja. Ini kayak main tarik tambang satu dengan yang lain antara buyer dan seller. Semakin kuat buying pressure-nya atau demand-nya semakin kuat, ya harga akan mengalami penguatan. Sedangkan ketika selling pressure-nya semakin kuat atau dorongan untuk penawarannya semakin besar, maka akan mengalami penurunan dan nggak akan sekompleks yang teman-teman pikirkan dalam pekerjaan di dalam forex itu sendiri. Tetapi yang perlu kalian ingat adalah untuk bisa buyer-nya lebih kuat maupun sellernya lebih kuat, maka faktor-faktor yang mendorong tadi, influential factor, other factor, dan juga sentimen, itu berperan penting. Jadi itulah kenapa kita tetap harus berfokus pada 3 faktor tadi untuk bisa mengetahui yang mana yang saat ini sedang mendominasi, apakah buyer ataupun seller. So that's all untuk bagaimana market forex bekerja. Semoga membantu, semoga kalian mudah paham dengan penjelasan saya.